Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Pendeta dan Majelis GKPI Jemaat Menteng mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat tahun baru. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Pada hari ini, kita memasuki ibadah minggu pertama di tahun yang baru dengan tema Kekayaan Kasih Karunia Tuhan. Allah yang Maha Kasih senantiasa menyertai, menjaga, dan melindungi kita semua. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menempatkan anak-Mu yang kekasih itu ke bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang berada di bawah Taurat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami turut menerima keselamatan itu, dan kami tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Di dalam nama Allah, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 2.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita tertulis dalam Yeremia 31 ayat 7-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami.
Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, menghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 264 ayat 1. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13 hingga 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 2. Sesungguhnya Yesus yang
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita mengikuti warta jemaat dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua David Sianipar. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini 3 Januari 2021. Yang pertama, sermon majelis jemaat. Sermon majelis jemaat akan diadakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 18 WIB bertempat di ruang Daniel lantai 4. Seluruh penatua dan calon penatua diundang untuk menghadiri sermon ini. Yang kedua, almanak dan kalender GKPI 2020. Telah tersedia almanak dan kalender GKPI tahun 2021. Warga jemaat dapat mengambil satu set per keluarga di kantor sekretariat gereja setiap hari Rabu sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan pukul 16 WIB. Yang ketiga, anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan seorang anak laki-laki, anak pertama bagi keluarga Bapak Leonardo Binsar Partogi Hutagalung dan Ibu Hanna Ronika Boru Manalu. Lahir pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 di Rumah Sakit YPK Teresia Menteng, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Demikian warta untuk kita dalam minggu ini. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Atas berkat Tuhan yang begitu besar, menghantarkan kami ya Tuhan, menyeberang hingga ke tahun 2021. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di tengah situasi yang mencemaskan bagi sebagian orang, tapi kami bisa melaluinya dengan baik. Bapa yang baik, kami berharap Tuhanlah yang selalu memelihara hidup kami di tahun ini. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021. Bapa yang baik, di dalam ibadah minggu hari ini, kembali kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk para kekasih kami, teman kami seiman di gereja ini ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Nyonya Naomi Riswanto Bursi Tompul, Bapak Penatua Henry Tonga, Ibu Isabella Eleonora Tobing, Bapak Pendeta P. Siahaan, Saudari kami Johanna Lubis, Bapak MP Hutagalung, Ibu Sondang Hutagalung Boru Hutapea, Bapak Penatua S. Sihotang, Ibu Sumihar Elizabeth Nainggolan Boru Panggabean, Ibu Adelina Sinaga Boru Nainggolan, Saudari Theodora Nainggolan, Saudara Tommy Nainggolan, Ibu Togiarta Sitompul Boru Sinambela, dan Ibu Amin Sui Ana Hutagalung Boru Napitupulu. Bapak yang baik, Engkau tahu
Dari saudara-saudara kami yang kekasih ini, ada yang sudah lama terbaring sakit. Kami berharap ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkaulah yang mengurapi tangan-tangan dokter yang merawat mereka ya Tuhan. Memberkati obat yang mereka konsumsi untuk kesembuhannya. Dan kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang mendampingi ya Tuhan. Berikan kekuatan mereka dan juga kesehatan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk warga jemaat kami yang telah sembuh dari sakit penyakit, yang melalui sakit yang berat ya Tuhan. Bapa yang baik, di dalam situasi sekarang terjadinya pandemi COVID-19, tentu saja kami khawatir ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang memelihara hidup kami, agar kami terhindar dari penyakit ini ya Tuhan. Demikian juga kiranya saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan namanya Tuhan. Tuhan tolong mereka, agar kami sama-sama bisa beraktivitas kembali, memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Kami berharap tangan Tuhan yang melawat mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang telah lanjut usia di dalam masa tua mereka ya Tuhan. Tuhan yang menolong dan mendampingi mereka. Keluarga-keluarga juga ya Tuhan berikan kesabaran di saat menemani mereka dalam kehidupan hari tuanya. Demikian juga para ibu-ibu yang telah ditinggalkan suaminya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pelihara mereka dan keluarganya. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan di saat kondisi yang sulit sekarang ini ya Tuhan. Kami hanya berharap ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas karunia-Mu seorang anak laki-laki bagi keluarga Leonard Hutagalung dan Ibu Hanaburu Manalu. Terima kasih ya Tuhan atas penantian mereka, atas doa mereka ya Tuhan. Engkau karuniakan seorang putra bagi mereka. Kiranya orang tua mereka ya Tuhan telah dalam keadaan sehat, merawat anaknya, dan kiranya anak ini ya Tuhan menjadi anak yang berguna di masyarakat, terlebih di hadapan-Mu. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk warga jemaat yang berulang tahun selama seminggu ini. Itu juga Tuhan karena kasih karunia-Mu memberi nafas kehidupan. Kiranya mereka di hari-hari yang akan datang tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan kami juga semua ya Tuhan, Engkau berikan umur yang panjang. Kami serahkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, baik itu kesulitan ekonomi ataupun kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini. Konflik rumah tangga, berikan jalan keluar ya Tuhan apabila terjadi konflik. Bagi orang yang merindukan pasangan hidup dan kerinduan untuk mendapatkan anak, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Kau berikan pasangan yang sepadan ya Tuhan. Dan dari tangan-Mu juga ya Tuhan, kami menerima berkat ya Tuhan. Untuk doa-doa bagi pasangan yang merindukan anak. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu ya Tuhan, di seluruh Indonesia ini. Kami berharap kami bisa berdampingan dengan baik dengan sesama kami bangsa Indonesia ya Tuhan. Agar toleransi tetap bisa dijaga ya Tuhan. Sehingga kami masing-masing bisa menjalankan ibadah dengan baik tanpa adanya gangguan. Kami berharap di seluruh pelosok tanah air, ibadah-ibadah bisa berlangsung dengan baik. Dan bahkan firman Tuhan kiranya dapat diberitakan ya Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk para pemimpin di negara ini, dari pimpinan tertinggi presiden hingga aparatnya yang terbawah ya Tuhan, yang menopang, membimbing, mengendalikan negara ini, kiranya mereka tetap di dalam lindungan Tuhan, berikan hikmat dari Tuhan, agar mereka tetap bijaksana ya Tuhan, untuk mengelola negara ini. Kami tahu situasi sekarang sangat sulit ya Tuhan, terutama di bidang perekonomian. Kami percaya ya Tuhan, jika Tuhan menolong para pemimpin kami, demikian juga seluruh masyarakat bisa bahu-membahu ya Tuhan, sehingga kami bisa melalui situasi yang sulit ini. Apapun yang diprogramkan oleh pemerintah untuk kebaikan negara kami, kiranya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk
penyakit yang sedang terjadi sekarang ini. Kami percaya ini bisa berlalu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati para ahli yang meneliti, memproduksi vaksin ataupun obat untuk penyakit ini. Berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan. Demikian juga para tenaga kesehatan, perawat ya Tuhan. Dan siapapun yang terlibat di dalam pengendalian penyakit ini. Kiranya Tuhan berkati mereka. Kiranya penyakit ini cepat berlalu dari dunia ini. Kami bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami percaya tangan Tuhan mampu untuk melakukan segalanya. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Sri Supena. Kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menguatkan kami, menjadi pelita di dalam kehidupan kami menjalani tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa. Di hadapan-Mu tersedia segala permohonan kami ini ya Tuhan. Tuhanlah yang memberi jawaban. Dan kami percaya Tuhan memberikan apa yang kami minta pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, ampunkan dosa kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 331 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima lawatan daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tak pernah putus kami mengucap syukur padamu Tuhan, atas pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Puji-pujian, penyembahan kami, doa-doa syafaatlah kami naikkan. Saatnya kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah sepanjang firman Tuhan diberitakan, hanya damai sejahtera Allah yang melampaui akal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan Allah Roh Kudus, itulah yang memelihara kami sepanjang kami mendengar firman-Mu bahkan sampai dengan kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentunya kita yang berbahagia adalah kita yang dapat mengerti, kita yang dapat memahami, terlebih kita yang dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus ini adalah surat yang berisikan penuh pujian dan syukur atas segala berkat kasih karunia Allah Bapa yang kita dapat dari Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengawali suratnya ini dengan penuh syukur, disertai dengan ungkapan-ungkapan perasaan yang begitu berlimpah dengan sukacita atas segala berkat kekayaan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya tema dari GKPI pada hari ini yaitu kekayaan kasih karunia Tuhan. Apa yang menjadi wujud-wujud atau bukti daripada kekayaan kasih karunia-Nya? Melalui bacaan yang kita baru saja baca bersama, saya dan saudara tentunya harus bersyukur, sama seperti Rasul Paulus bersyukur. Di mana yang pertama, Tuhan menjadikan kita umat pilihan-Nya untuk ditentukan menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan. Pemilihan dan predestinasi. Kita orang-orang yang dipilih dan ditakdirkan. Arti ditakdirkan apa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya yang menjadi hak atau predestinasi atau takdir daripada orang yang percaya kepada Yesus adalah diselamatkan. Kita menjadi orang-orang pilihan-Nya, bahkan kita menjadi anak-anak pilihan. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita diangkat sebagai anak dan kita menjadi orang-orang pilihan, dan kitalah orang-orang yang ditentukan sejak semula untuk diselamatkan. Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan, bagi setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara, sebagaimana Rasul Paulus juga sangat bersuka cita, sangat memuji Tuhan. Dengan yang kedua, Allah menerima kita melalui Yesus Kristus. Dengan pengantara Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia. Dia yang telah natal bagi kita. Itulah yang membuat kita diterima oleh Allah. Hidup di dalam persekutuannya dan kita dibawa masuk ke dalam pemeliharaannya menjadi keluarga Allah. Saudara, yang jadi pertanyaan, siapakah kita? Kita ini orang berdosa.
Kita ini debu dan tanah. Kita ini hanya ciptaan. Seandainya hidup kita tidak selamat pun bagi Tuhan tidak mempengaruhi kemuliaannya. Atau kita diselamatkan pun bagi Tuhan tidak menambah kemuliaannya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Nah, itu salah satu bentuk kekayaan daripada kasih karunia-Nya. Di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Kita diterima menjadi anak Allah dan masuk ke dalam pemeliharaan sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, siapakah kita? Kalau Rasul Paulus mencatat dalam bacaan kita tadi, kita adalah orang-orang yang diampuni dan ditebus dosa kita oleh darah Yesus. Sejak zaman dahulu saudara, dari kitab Kejadian sampai Maleaki perjanjian lama, darah korban dari binatang, dari burung dara, domba sampai lembu sapi, ternyata tidak bisa menghapus dosa manusia. Nah, melihat inilah Tuhan dengan penuh kasih turun ke dunia. Dia Natal bagi kita. Dia mengampuni kita dengan darahnya sendiri sebagai darah penebusan dosa. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi mempersembahkan korban sebagai korban penebus dosa yang dicurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Tapi cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dosa kita diampuni dan itulah sebagai ketebusan atas dosa kita. Sehingga kita yang dulu terpisah karena kejahatan kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita diperdamaikan dan kita diangkat menjadi anaknya. Bahkan kita masuk ke dalam pemeliharaan sebagai keluarga Allah. Luar biasa. Tuhan sangat dipuaskan oleh Kristus sebagai pengganti dan penjamin bagi kita. Kita tidak lagi membayar atau memberikan korban bakaran, korban curahan darah melalui korban binatang. Cukup kita percaya kepada Sang Natal itu, maka kita ditebus dan diampuni. Dan inilah yang namanya konsep pemuasan, di mana Tuhan sangat puas karena Yesus Kristus yang sudah menggantikan kita untuk dan menjamin kita untuk ketebusan atas dosa-dosa kita. Dan yang keempat yang sangat menarik sekali saudara, saya sangat kagum dan terharu dan tak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberi hak istimewa. Dengan wahyu ilahi Allah telah menyatakan kehendaknya kepada kita. Yang sebenarnya itu disimpannya bagi orang banyak di muka bumi ini. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hak istimewa itu dibukakan. Rahasia itu dibukakan bahwa kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi ada keraguan. Kita harus mempunyai keyakinan atau kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Natal membuat kita tidak pernah ragu lagi. Kapanpun Tuhan panggil, selama apapun kita lakukan di dunia ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Itu hak istimewa saudara. Banyak orang-orang di muka bumi ini beragama. Banyak mereka melakukan hidup keagamaan dengan baik. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diangkat menjadi anak. Dan memiliki hak waris. Apa itu? Kerajaan surga yang telah Tuhan sediakan. Sebagaimana Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepadaku. Aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Ada hak istimewa lagi saudara. Yang kelima, sungguh luar biasa kalau saya membaca surat ini adalah surat puji-pujian Rasul Paulus kepada Tuhan. Karena begitu besar kekayaan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Padahal kalau dari segi fisik, Rasul Paulus tidak cukup alasan bisa bersuka cita. Setelah dia meninggalkan segalanya mengikut Yesus, penderitaan demi penderitaan, deraan demi deraan, bahkan nyawanya terancam. Tetapi semua itu dia anggap kecil dibanding kekayaan kasih karunia Yesus Kristus yang dianugerahkan kepadanya, yaitu kepastian keselamatan.
Dan dia tidak harus capek-capek lagi, saudara dan saya tidak harus capek-capek lagi tiap tahun memberikan korban penebusan dosa melalui kambing domba ataupun lembu sapi dan lain-lain. Kita yang percaya pada Yesus Kristus. Darah Yesus adalah jaminan pengampunan dosa. Dan kita orang-orang diselamatkan. Saya sangat kagum dan terharu saudara. Kalau saya pikir-pikir zaman dulu sebelum saya kenal Yesus. Betapa hidup keagamaan saya luar biasa. Tapi saat-saat ketika saya ingat kematian, pasti ada kegelisahan dan ketakutan. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus Kristus, ada keberanian untuk beriman bahwa di dalam penyertaan Tuhan, aku pasti aman. Aman dijauhkan daripada kebinasaan, aman perjalananku di bumi ini sampai aku melihat anak-anak dari anak-anakku. Umur panjang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masih saya catat tentang kekaguman Rasul Paulus kepada Tuhan, betapa kekayaan kasih karunia itu begitu luar biasa. Yang keenam juga, yang kelima saudara, kita sebagai anak Allah diberi hak istimewa, dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Yesus Kristus itu kudus, suci. Kita itu awalnya orang berdosa. Tapi begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bertobat, kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia lama kita sudah berlalu dan kita sudah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi jangan pernah canggung untuk mengatakan kita ini orang-orang kudus, kita ini orang-orang suci. Lalu yang jadi pertanyaan, orang kudus, orang suci bisa berdosa enggak? Bisa, tapi dosa hari-hari. Secara total ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Natal sudah terjadi secara pribadi. Doa kita sudah diampuni tanpa syarat. Dan Tuhan tidak ingat lagi itu. Posisi kita sudah dalam posisi kudus. Tapi ketika kita posisi kudus, apakah bisa jatuh dalam dosa? Bisa. Contoh konkret. Hari-hari kadang-kadang masih gampang marah. Masih gampang memaki. Masih gampang sakit hati, masih gampang untuk tidak mengampuni. Namun demikian saya katakan, ketika kita sudah menjadi orang yang dilahirkan kembali, ketika kita sudah menjadi ciptaan baru, ketika kita sudah menjadi manusia baru, cobalah diminimais seminimal mungkin. Jangan lagi melakukan perbuatan-perbuatan ketika kita menjadi manusia lama. Nanti terkesan sepertinya kita mempermainkan Tuhan. Sebagai orang-orang kudus kita mempermainkan Tuhan. Rasul Paulus tidak begitu. Dia komit kepada Tuhan. Bahkan dia anggap apa yang terjadi pada masa lalu itu sampah. Ketika dia ada dalam persekutuan dengan Kristus. Kemuliaan itu semua lebih mulia saudara. Sebagai manusia yang terus-menerus diperbaharui dari segi perkataan, pikiran, perbuatan, tingkah laku, komit melayani Tuhan. Harus semakin disempurnakan. Supaya manakala nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua, penjemputan pertama, datang Yesus menawarkan pertobatan. Kita terima Dia. Penjemputan yang kedua, Tuhan akan angkat kita, saudara, apakah kita didapati dalam keadaan tidak ada cacat celah atau tidak, sesuai dengan tulisan Rasul Paulus pada hari ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kelima kita diberi hak istimewa dimasukkan dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus itu agung dan mulia, kudus saudara. Kita masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Ada union of Christ. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba saudara renungkan betapa kekayaan kasih karunia Tuhan itu hanya ada bagi saudara. Di luar Kristus tidak ada. Saudara dan saya, kita yang sudah menerima Natal itu. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kekayaan kasih karunia-Nya kita hargai dan kita banggakan. Itulah yang terus Tuhan limpahkan dan ada di dalam kehidupan kita. Yang keenam, masih dalam surat Rasul Paulus dengan penuh sukacita, dengan limpahan syukur. Dia bersyukur atas warisan kehidupan kekal. Siapa pemimpin umat di dunia ini yang berani memberikan jaminan kepastian keselamatan di muka bumi ini kalau bukan Yesus? Saudara, saya mau bersaksi, kalau orang lain mengatakan Yesus bukan Allah, enggak apa-apa. Orang lain mengatakan Yesus bukan Tuhan, enggak apa-apa. Tapi
walaupun mereka katakan bukan Tuhan atau bukan Allah, aku tetap percaya dan menyembah Dia. Karena satu-satunya manusia, kalau dia dianggap manusia, dialah satu-satunya manusia yang mampu mempertahankan kesucian, berbudi pekerti luhur, mempunyai perilaku yang sangat mulia dan tidak terjamah oleh dosa. Terserah orang mau bilang apa, mau dia tidak Tuhan, tidak Allah, tapi aku akan tetap ikut dan percaya Dia sampai selama-lamanya. Karena hanya Dia yang berani dengan tegas menyatakan kepastian keselamatan ada di dalam Dia. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Bapa itu menunjuk kepada surga. Saudara, ketika kita doa Bapa kami yang di surga. Nah, bicara Bapa berarti surga. Tidak ada satu orang pun bisa ke surga kalau tidak melalui Dia. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Itulah kekayaan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan yang terakhir saudara, ini satu keajaiban lagi. Kalau kita bikin surat pernyataan, surat perjanjian, pasti ada meterai. Meterai itu bisa rusak. Ya, kecuali ada kertas berlambang Garuda begitu, itu pun kalau lapuk saudara rusak. Tapi kita sebagai anak Allah, sebagai orang-orang pilihannya, sebagai orang yang sudah ditentukan selamat, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai kekayaan kasih karunia-Nya. Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah meterai bahwa kita sudah dimeterai. Sekali kita sudah diselamatkan dalam Yesus, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup merampas kita dari keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mencatat 7 hal ini dari surat Rasul Paulus yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Akhir kata saudara, bagaimana sikap kita di dalam menyikapi kekayaan kasih karunia-Nya? Seperti Rasul Paulus, hatinya penuh dengan ucapan syukur walaupun derita selalu melanda. Dia lupakan semua itu. Bahkan dalam surat Rasul Paulus di Filipi dia katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ada apa di hadapan Dia? Panggilan surgawi, itulah kekayaan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Saudara, masih momen Natal, walaupun ini tanggal 3, tapi rasa Natal itu masih ada. Tapi seiring dengan tahun yang baru, mari kita perbaharui kehidupan kita. Kita rekomitmen kepada Tuhan. Supaya kita semakin menghargai akan kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus yang sudah lahir, yang sudah natal di dalam diri kita pribadi. Saudara, mari kita terus puji Dia. Mari kita terus perbaharui cara kita menyikapi kasih karunia Tuhan ini. Dan mari kita terus bersyukur. Kita tidak perlu beralasan bagaimana saya bersyukur kalau krisis seperti ini, pandemi belum berakhir, bahkan banyak orang paranoid saudara, lupakan. Ada kekayaan kasih karunia Tuhan. Ada jaminan keselamatan fi dunia wa fil akhirati. Di dunia ini sampai di surga. Tuhan sudah jaminkan itu bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini. Sejauh mana firman Tuhan yang kami sudah terima, biarlah sejauh itu Tuhan memberikan pengertian dan pemahaman kepada kami. Dan biarlah sejauh itu pula firman Tuhan boleh mempunyai pesan khusus bagi kami, untuk kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, mampukan kami sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya hidup kami boleh dikatakan berbahagia di bumi sama seperti di surga ketika kami mampu melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merespon firman-Mu dengan penuh syukur. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat yang ketiga. Dipelihara
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita boleh mempersiapkan diri untuk kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adapun firman yang mendasari dalam persembahan ini terambil dari Mazmur 116 ayat 17 dan 18 yang demikian bunyinya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita akan memberikan persembahan kita. Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa kita. Mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu ini dan berkatilah untuk menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Jadikanlah hidup kami merupakan persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Dan bukalah terus hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian PKJ nomor 4 ayat 1. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah saudara dengar dan telah saudara terima. Segala kekayaan kasih karunia Tuhan telah hadir di dalam kehidupan saudara. Sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan laksanakan firman Tuhan, supaya hidupmu bahagia di bumi sama seperti di surga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai dan izinkan kembali kami mengucapkan selamat tahun baru 2001. Biarlah di tahun baru ini Tuhan memperbaharui pula segala kekayaan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.